Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat online semua. Salam kenal dari kota Ambon. Ini video perdana aku di YouTube ya. Karena selama ini aku hanya nge-share aktivitas aku di Facebook dan IG. Di sini aku mau berbagi keseharian aku sebagai ibu 3 anak yang juga bekerja dan plus memiliki berkah untuk merawat orang tuaku yang terkena stroke belum lama ini. Ini adalah hari Minggu dan baru pukul 7 pagi. Kami mau sarapan dulu, tapi sebelum itu aku lihat kondisi papa dulu. Karena biasanya jam segini papa sudah harus minum teh dan makan roti gandum. Cuma dikarenakan hari Minggu jadi ya agak telat dikit. Gak apa-apa kan kalau sedikit lewat dari jadwal rutin, walaupun nanti pasti bakal kena semprot lagi dari papa. Ya, aku ingin membuat story di sini agar menjadi momen serta kenangan tak terlupakan yang aku punya bersama keluarga. Karena kita semua tahu ya bahwa jejak digital adalah arsip yang tidak akan mudah hilang. Nah, tadi itu pas keluar hampir aja aku jatuh. Ternyata anak aku yang paling kecil lagi main bola dan bolanya lewat pas di bawah kaki aku. Mau marah juga tidak bisa karena anaknya memang aktif sekali. Aku lanjut ya, mau bikin teh dulu buat papa. Aku pakainya gula Tropicana Slim yang diabet karena gula darah papa aku kemarin sempat naik dan itu adalah pemicu papa aku kena stroke. Sedikit cerita ya, mungkin bisa menjadi hikmah buat teman-teman semua, buat kita semua juga, bahwa menjaga pola makan dan tidur itu sangatlah penting. Dan itu aku lihat dari gaya hidup papa aku sebelum setelah beliau sakit. Papa aku itu punya kebiasaan yang bisa dibilang cukup buruk. Kenapa demikian? Karena di usianya yang kepala 6, papa aku masih sering merokok dan begadang. Suatu kombinasi yang baik dan berdampak cukup luar biasa. Itu terjadi sudah lama dan berlanjut hingga papa aku terkena stroke yang pertama. Ya, itu di tahun 2014 silam, masih dengan stroke ringan yang artinya hanya tubuh bagian kanannya yang tidak bisa digerakkan. Tetapi setelah terapi dan menjaga asupan makanan, berangsur-angsur tubuh papaku yang lumpuh itu mulai bisa digerakkan kembali. Sampai papaku bisa mengendarai motornya lagi. Tapi itu tadi, walaupun asupan makanan sudah kita jaga dengan baik, segala gula dan garam yang masuk pun kita batasi, namun masih tetap merokok dan begadang. Alhasil penyakit itu pasti akan kembali. Dan tepat tanggal 1 Mei kemarin, papa aku kembali terkena stroke-nya yang kedua. Dan ini lebih fatal ya. Karena stroke kali ini adalah stroke berat di mana seluruh anggota tubuhnya lumpuh total. Nah, pasti timbul pertanyaan kan dari teman-teman, kenapa papanya nggak dilarang supaya jangan merokok dan begadang. Nah, papa aku itu tipenya adalah orang yang keras ya wataknya. Jadi kalau aku sama mama mencoba untuk menasihati papa, dibilang supaya jangan merokok dan begadang, tapi jawaban papa itu bikin kita ngelus dada. Papa bilang kalau seperti itu mending aku mati aja karena segala kebahagiaannya itu bersumber dari rokok. Jadi ya mau dibilang seperti apa ya, papa jelas-jelas menolak permintaan kami berdua. Dan imbasnya setelah papaku kena stroke yang kedua ini, di mana seluruh anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali, kita benar-benar ekstra, di mana papa aku nggak sabaran banget, sedikit-sedikit minta digerakkan ke kiri dan ke kanan, diminta bangun, minta baring, dan itu membuat mama aku drop hingga meninggal dunia. Jadi mama aku meninggal kemarin tanggal 14 Mei, 14 hari setelah papaku kena stroke. Ini adalah ujian terberat bagi aku. Selama ini aku hanya hidup bersama dengan papa, mama, dan suami aku karena aku anak tunggal ya. Jadi aku benar-benar merasa kehilangan sekali di tengah
kondisi papa yang sakit berat seperti ini, aku harus kehilangan mama juga. Tapi untung saja aku punya suami yang memberikan semangat dan dorongan aku bahwa kita bisa untuk melewati segala ujian ini. Dan kita mengambil alih tugas mengurus papa. Papa kita bawa segera ke Ambon untuk mengikuti terapi. Selain itu kita juga punya tugas untuk merawat papa dengan baik. Semoga papa bisa kembali pulih seperti sedia kala. Nah, aku udah cerita panjang sekali lah ceritanya. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin ada yang udah bosan ya, tetapi ini memang sengaja aku ceritakan biar teman-teman juga tahu kondisi aku saat ini. Nah, ini lanjut, aku mau bikin teh dulu karena udah jam 8 lewat ya. Dan perutku juga udah keroncongan banget. Aku makan roti dan itu Pak Su udah kembali dari pasar. Tadi Pak Su pergi ke pasar untuk beli bahan-bahan untuk kami masak hari ini. Nah, itu anak-anakku juga udah turun. Mereka tadi udah bangun tapi masih bermain di atas. Nah, ini kita mau sarapan pagi dulu. Aku nggak bisa ya makan nasi gitu, makan makanan yang berat di pagi hari. Aku biasanya tuh makan roti. Nah, ini aku mau masak bubur juga buat papa karena papaku nggak bisa makan nasi, giginya udah rompang gitu, tinggal 3. Jadi papa ngeluh kalau makan nasi. Akhirnya aku inisiatif untuk masakin papa bubur. Seminggu lagi waktunya papa untuk cek gula darah, dan alhamdulillah kemarin setelah aku terapin pola hidup sehat, gula darah papa aku yang tadinya 382 turun menjadi 220, dan aku senang sekali ya, ternyata berhasil juga. Walaupun di awal-awal memang agak susah juga ya buat bilang sama papa karena sempat protes kenapa buburnya dingin, kenapa kan nggak dikasih bubur yang hangat gitu. Tapi aku bilang, papa, kalau papa mau sembuh, mau sehat, gula darahnya mau turun, papa harus ikut sama apa yang aku kasih ke papa saat ini. Mungkin dari teman-teman semua yang nonton video ini ada yang ngalamin seperti aku ya, jagain orang stroke. Aku minta komentarnya ya, mungkin bisa dikasih tips-tipsnya gimana cara untuk menurunkan gula darah dan juga makanan apa saja yang bisa kita berikan kepada penderita stroke. Karena aku masih pemula banget ya soal penyakit ini, jadi aku minta mungkin ada teman-teman yang punya informasi gimana cara merawat orang yang stroke. Aku boleh dikasih informasi yang penting di sini. Nah, ini anak gadis aku minta tolong dia untuk masak nasi. Alhamdulillah dia sudah bisa masak nasi, walaupun banyak yang gosong ya, tetapi tak apalah, namanya juga belajar. Karena tugas wanita itu kan tetap biar gimana pun harus ada di dapur. Oke, demikian dari aku ya teman-teman. Terima kasih udah nonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten aku selanjutnya ya. Dah.